Kalau belum, satu-satu saya hadirkan ke papan tulis di sini ya. Nah, ini soal nomor satunya nih. Kelihatan di papan tulis? Oke. Jadi kita langsung bahas soal aja ya, karena kalau bahas materinya dulu nanti waktunya nggak akan cukup ya, karena sebentar juga waktunya. Jadi kita langsung bahas soal di sini. Soal nomor satu ini yang saya tayangkan di papan tulis ini, ada kan di layar di papan tulis nomor satu? Sana? Tunggu dulu aja. Sudah terlihat? Halo? Arifin, adakah soalnya di layar atau yang lain terlihat? Kalau soal utuhnya sih sudah di-share di WA katanya. Oh, itu sudah ada soalnya. Gimana? Oh, ada chat-chatnya apa? Oh. Ini grup. Nah, udah mulai ada ya. Ya. Adik-adik gimana? Itu ada di chat bagi yang belum join katanya di grup WA. Silahkan join aja, soalnya udah di-share di sana. Oh, udah join. Udah join. Udah ada ya soalnya? Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu nih, satu-satu. Nomor satu ini soal tentang besaran dan satuan. Kenapa saya tayangkan nomor satu di sini? Karena ini adalah basic dari fisika, gitu ya. Basic dari fisika itu ya mengukur sebetulnya. Jadi kita harus tahu satuan-satuan dari besaran yang kita ukur. Oke, untuk nomor satu ini pertanyaannya besaran mana sih yang termasuk satuan internasional untuk besaran fisika? Yang mana nih? A, B, C. Udah terlihat kan di layar ya semuanya? Oke, yang mana nih? Arifin pilih yang mana nih? Arifin. Ega sama Arum gimana nih? Pilih yang mana nih? Halo? Terdengar suara saya? Atau masih di mute ya sama saya? Terdengar, Pak. Oh, enggak. Mangga adik-adik bisa di open Ya. mic kah? Ya, boleh. Ya, open mic ya. Itu maksudnya jangan di mute, jadi kita diskusi aja. Kecuali di rumahnya lagi berisik-berisik ya. Jadi di opennya saat mau ngomong aja boleh kayak gitu. Ada yang baru datang juga ya? Ada yang baru datang. Halo, selamat bergabung. Yang baru datang, jangan dulu jangan bersedih hati. Kita baru bahas satu soal, belum beres bahas satu soal juga ya. Oke, yang mana nih? Osbert Alexander, panggilannya apa? Siapa? Alexander atau Osbert? Oke. Arum, pilih yang mana Arum untuk soal yang ini? Ini apakah pada bisa open mic nggak ya? Takutnya malah justru pada nggak bisa open mic. Iya ya, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Soalnya kalau misalkan
saya ngomong sendiri sih nggak apa-apa, tapi kan takutnya nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti terus gimana nanti. Iya. Coba, Nah, halo Arifin, say hi. Hai. 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 Oke, bisa. Osbert bisa open mic. Bisa. halo, Hai. Osbert. Panggilannya siapa? Osbert aja. Ya. Osbert aja. Kelas berapa, Osbert? Kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Eh, soalnya udah di-share di WhatsApp ya, secara utuh soalnya di WhatsApp. Kalau di papan tulis nanti saya tayangkan satu-satu gitu, satu-satu yang akan kita bahas gitu ya. Nah, sekarang ini baru kita tayangkan nomor 1. Nggak apa-apa kalau nggak open kamera juga nggak apa-apa, open mic aja biar kita bisa saling diskusi. Oke, silakan bisa dipilih nomor 1 ini jawabannya yang mana. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jangan takut salah ya, namanya juga belajar. Asbat pilih yang mana? Knot. Knot. Ya. Osbert ini knot. Osbert knot. Yang lain. Ega pilih yang mana, Ega? Apa ya? Apa? Ini pilihan dari Osbert. Ega pilih yang mana? Arifin mungkin mau milih yang mana? Gram. Hah? Gram. Gram. Arifin gram. Ega mau yang mana? Ya, Arum, yang mana? B. Candela. Oh, B. Candela, Arum di sini. Nah, Ega, tinggal Ega yang belum milih ya, mau yang mana? Apa mau milih C? Karena sisa 1. Oh, enggak gitu ya, bebas. Mau milih yang mana? Yang B aja. Oh, B aja. B aja, Ega gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya kayak gimana ya. Di IPA, di Science, itu besaran itu terbagi 2 ya. Terbagi 2. Ada besaran pokok, namanya besaran pokok. Ada besaran turunan. Maksudnya gimana besaran pokok sama besaran turunan teh? Besaran pokok teh apa ya? Yang udah didefinisikan gitu. Satuannya cuma satu, kayak panjang nih, panjang ya. Panjang ini pena yang saya pegang ini nih panjang. Satuannya apa? Secara internasional satuannya meter kan. Ya udah meter aja gitu. Nah, terus apalagi nih? Arus listrik misal. Satuannya apa? Ampere. Ya udah ampere aja gitu. Itu tuh cuma satu satuan aja kayak gitu. Itu tuh besaran pokok yang kayak gitu. Besaran pokok di sains itu ada 7 ya. Nah, karena banyak, jadi ngapalinnya kalau saya dulu pas sekolah ngapalinnya gini ya. Ini besarannya, ini satuannya, satuan. Nah, dulu saya ngapalinnya gini. Saya tulis dulu ya, shortcutnya. Apa ini dibacanya dari atas ke bawah? Jiwa SMP ya. Dulu saya waktu sekolah ngapalinnya gitu. Jiwa SMP. Maksudnya apa nih jiwa SMP? SMP, J itu jumlah zat ya. Jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya mol secara internasional. Ini saya tulis di sini satuan internasional ya. Satuan internasional. Jumlah zat itu mol satuannya. Mol itu apa? Kayak ini ya. Kayak kalau di matematika pernah istilah lusin, satu lusin kayak gitu. Satu gross pernah dengar? Pernah. Pernah. Satu lusin ada berapa buah tuh? 12 buah, ya. Nah, mol itu satuan jumlah sebetulnya. Jumlah zat mol itu satuan jumlah. Jadi kalau satu lusin ada 12 buah, satu gross misal ada 144 buah. Nah, satu mol ini jumlahnya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 buah. Banyak sekali ya. Itu satu mol satuannya. Kalau I ini intensitas cahaya ya. Intensitas cahaya.
intensitas cahaya itu menunjukkan seberapa terang suatu cahaya tuh. Satuannya apa? Karena ini ilmuwan zaman dulu ya, yang ukurnya ilmuwan zaman dulu kan belum ada lampu kayak sekarang ya. Zaman dulu itu cahaya diukurnya pakai lilin gitu. Nah, lilin bahasa Inggrisnya kan candle. Candle kan bahasa Inggrisnya lilin. Makanya satuan dari intensitas cahaya ini candela ya. Candela nih. Candela itu asal katanya candlin. Nah, satuan internasional untuk intensitas cahaya itu candela. W itu waktu ya. Dan satuan waktu itu detik. Detik atau sekon. Bahasa Inggrisnya sekon ya. Secondet sih, tapi ini kita tulis bahasa Indonesia aja, sekon atau detik. Ini satuan internasional. Jadi jam, 1 jam, 2 jam, 1 menit, 2 menit, kayak gitu menit, itu juga satuan waktu sebetulnya. Tapi bukan satuan internasional ya. Satuan internasional itu gimana? Satuan yang dipakai di semua negara itu sama. Kalau panjang, nanti saya jelasin di sini ya. Satuan yang nggak internasional itu beda-beda. Kayak jengkal nih, ukur panjang buku misal, berapa jengkal? 3 jengkal gitu. Itu kan beda-beda. Setiap negara beda-beda gitu. Setiap orang juga beda-beda. Nah, kalau meter itu satuannya sama dan sepakat dipakai di semua negara gitu. Kalau sentimeter, Pak, itu bukan satuan internasional. Ya, sentimeter juga itu satuan panjang, tapi bukan satuan internasional. Kayak inci. Ada inci ya. Tapi itu bukan satuan internasional. Itu nggak dipakai di semua negara gitu maksudnya. Nah, kalau A di sini saya lanjutkan. A itu arus listrik ya. Arus listrik. Arus listrik ini satuannya ampere ya. Kalau S di sini suhu. Nah, suhu satuan internasionalnya Kelvin, bukan Celsius. Yang di Indonesia dipakai satuannya Celsius ya. Itu tuh ya dipakainya di Indonesia gitu. Nggak di semua negara gitu. Yang umum ilmuwan pakai di semua negara itu satuannya Kelvin. Kalau M ini massa ya. Massa itu satuan internasionalnya kilogram. Kilogram. Bukan gram. Kalau gram itu satuan massa, tapi bukan satuan internasional. Bukan satuan internasional ya. Dan P ini panjang ya. Satuannya kalau panjang itu meter ya. Meter gitu satuan panjang tuh. Ini yang dipakai di seluruh negara. Nah, sisanya selain yang 7 ini, itu adalah besaran turunan. Apa misalnya? Volume. Volume itu kan nggak ada nih di 7 ini. Berarti itu besaran turunan. Gaya. Gaya nggak ada nih di 7 ini. Berarti itu besaran turunan gitu. Jadi, kalian cukup tahu yang 7 ini tuh besaran pokok. Sisanya itu besaran turunan. Besaran turunan itu yang satuannya lebih dari 1. Misal, volume. Volume ya, saya kasih contoh. Volume itu satuannya meter kubik kan. Meter pangkat 3. Itu kan lebih dari 1 gitu. Kalau panjang kan meter doang gitu. Begitu. Nah, besaran turunan itu hasil kali pembagian atau perkalian. Pembagian atau perkalian besaran pokok. Jadi kalau dibagi misal massa jenis ya, massa dibagi volume, itu juga bukan besaran pokok karena itu hasil pembagian. Oke, kita lihat di sini. Berarti jawaban yang ini yang satuan internasional yang mana nih? Yang satuannya internasional di sini ada. Candela ya. Jadi jawabannya yang B. Begitu. Kalau yang A kenapa salah? A itu satuan kecepatan ya. Satuan kecepatan knot biasanya dipakai untuk kapal laut nih. Kalau berlayar satuan kecepatannya knot. Itu bukan satuan internasional. Karena satuan internasional dari kecepatan di sini bukan knot tapi meter per sekon ya. Meter per sekon. Pound ini satuan massa. Massa berapa pound kayak gitu. Itu nggak internasional dipakai biasanya di Amerika. Satuan internasional untuk massa adalah kilogram gitu. Jadi ini harusnya kilogram kalau satuan internasional. Gram juga bukan satuan massa.
Sehingga satuannya harusnya di sini kilogram kalau satuan internasionalnya. Nah, begitu kurang lebih untuk nomor 1 ini. Gimana? Masih Mengerti, belum? Pak. Hah? Mengerti. Oh, ngerti. Jadi jawabannya kandela ya, karena dari tabel ini nih, tabel ini kan satuannya ada mol, kandela kayak gitu ya. Cara ngapalinnya besarannya gimana? Ya itu tadi seperti yang saya tulis. Hanya jiwa SMP, J-nya itu jumlah zat, I-nya itu intensitas cahaya, W-nya itu waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa dan P-nya panjang. Ada 7 itu ya. Selain yang 7 ini itu besaran turunan. Tapi besaran turunan itu kan hasil perkalian atau pembagian. Kalau hasil penjumlahan atau pengurangan itu tetap besaran pokok. Misalnya gimana? Misalnya keliling. Ada lapangan nih. Lapangan. Keliling lapangan berapa? Keliling lapangan kan panjangnya ditambah lebarnya, ditambah panjangnya, tambah lebarnya lagi kan ya. Kalau lapangan bentuknya kotak di sini misal. Lapangan bentuknya gini, kotak segi 4 gini ya. Berarti kelilingnya kan panjang, ini ditambah lebar, ditambah panjang yang ini, ditambah lebar yang ini gitu kan ya. Nah, itu kan penjumlahan. Kalau penjumlahan, keliling itu tetap besaran pokok, karena satuannya juga tetap meter. Gitu. Tapi kalau luas kan perkalian, panjang kali lebar. Berarti luas itu besaran turunan. Oke, itu nomor 1 ya. Nah, sekarang berarti bisa dong nomor 2. Saya share nih nomor 2 ya. Sebentar, mana dia soalnya nomor 2? Mana ini soalnya? Oh, saya geser di sini. Nah, ini nomor 2 ternyata. Kalau yang ini yang mana? Di bawah ini yang tidak termasuk satuan panjang, yang mana nih? Knot. Barusan dibahas ya. Knot ini satuan apa? Kecepatan. Oh, kecepatan, betul. Kecepatan, betul. Kalau yang lain ini satuan panjang ya. Mil itu kan panjang, jaraknya berapa mil gitu. Kaki itu foot ya kalau bahasa Inggrisnya, biasanya dipakai di Amerika kayak gitu. Yard biasanya dipakai di Inggris. Yard itu ya satuan panjang juga. Ada juga selain ini satuan panjang apa yang lain. Inci misalnya suka ada di penggaris tuh, inch ya. Di penggaris yang itu. Kalau knot tadi udah dibahas ya, satuan kecepatan. Oke, sip. Yang lainnya kalau ada pertanyaan boleh tanyakan saja ya. Tanyakan saja kalau masih ada pertanyaan. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Kita move on ke soal nomor 3. Kita move on ke soal nomor 3. Ini nih soal nomor 3. Mana dia? Oh ini. Nah, kalau ini baru lagi nih. Ini yang mana nih? Pada pilihan di bawah, manakah yang merupakan besaran skalar? Kalau mau jawab, open mic aja ya. Boleh. Osbert sudah punya pilihan? Belum, Pak. Oh, belum. Ega gimana, Ega? Belum, Pak. Oh, belum. Boleh ya. Saya kasih waktu 1 menit deh. 1 menit untuk memutuskannya. Sekarang 8.36. 8.37 lebih saya tanya lagi. Boleh, silahkan.
Nah, sudah 837 nih. Oke, Arifin sudah punya pilihan kah? Halo. Ega, Osbert, Arum mungkin? Apa ya? Apa ya? Apa ya? C aja, Pak. C. C. Ya, Ega ya ini yang milih C ya? Iya. Ega. Osbert, Arifin, Arum? Aku A aja deh. Oh, A. Posisi. A, posisi Osbert. C aja. Arum pilih apa? B aja. Oh, B. Arum. Satu lagi, Arifin. Ya. Arifin pilih yang mana? Iya. C. Oh, C. Arifin pilih C ya. Arifin pilih C. Oke. Mari kita bahas. Tadi kan kita sudah bahas bahwa besaran itu dibagi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Besaran pokok itu yang 7 itu tadi, yang jiwa SMP itu. Ya, itu berdasarkan spesifikasi pokok dan turunannya. Nah, selain dibagi dua kayak gitu, besaran juga dibagi dua lagi. Dibagi dua. Dua gimana maksudnya? Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Ya. Apa bedanya besaran skalar dan vektor? Skalar itu besaran yang punya nilai doang. Bedanya kalau vektor, dia punya gimana Pak? Ada arahnya? Oh, saya kasih contoh gini. Apa tadi? Skalar, dia cuma punya nilai ya. Contohnya tuh massa. Massa saya misal nih, massa saya berapa? 70 kg misal. Massa saya 70 kg. Ya sudah, nilainya 70 kg aja, nggak ada arahnya kan? Nggak ada tuh 70 kg ke kiri, 70 kg ke kanan, nggak ada. Ya kan? Jadi besaran yang cuma punya nilai doang, nggak ada arahnya, itu namanya besaran skalar. Apalagi selain massa contohnya, suhu. Suhu kan berapa derajat? 30 derajat Celcius. Nggak ada tuh 30 derajat Celcius ke atas, ke bawah, nggak ada. Pokoknya 30 derajat gitu. Itu besaran skalar. Nah, besaran vektor satu lagi, dia nggak cuma punya nggak cuma punya nilai, tapi punya arah. Contohnya gimana? Gaya misal. Gayanya berapa Newton kalau kita dorong misalnya, dorong meja ke kanan, 5 Newton ke kanan. Itu kan ada arahnya gitu. Dorong. Terus apalagi selain gaya? Kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya misal 10 meter per sekon ke utara kayak gitu. Itu tuh ada arahnya. Bedanya vektor dengan skalar. Jadi kita lihat apa pilihan-pilihan yang di sini. Posisi, apakah posisi itu besaran vektor atau skalar? Sekarang saya nanya, misal nih ya, misal saya nelpon Osbert. Osbert lagi di mana? Ini saya lagi di sebelah kanan Alfamart gitu, misal ya. Kan kalau saya nanya gitu, posisinya Osbert di mana? Ini lagi di sebelah kanan Alfamart gitu. Nah, itu kan posisi. Sebelah kanan, kiri, atas, bawah itu kan arah sebenarnya. Itu lampu di rumah mana? Di atas gitu. Nah, di atas itu kan arah. Pak, di atas pada ketinggian 2 meter misalnya. Jadi posisi itu selain punya nilai, dia tuh punya arah sebetulnya. Jadi ini posisi ini sebenarnya besaran vektor ya. Karena dia punya arah. Apalagi nih contohnya yang punya arah. Kalau kecepatan gimana emang? Oh, kecepatan itu seperti yang tadi saya bilang, kecepatan itu punya arah. Pesawat misalnya kalau terbang tuh dari taruhlah dari Jakarta ke mana ya yang jauh, ke Aceh misal, ke Banda Aceh,
Itu kan terbangnya itu dengan kecepatan tertentu. Kecepatan itu ada arahnya. Kemana dia terbang? Ke utara, ke barat, ke selatan, timur, kemana itu ada arahnya. Jadi kecepatan ini sebenarnya besaran vektor. Vektor ya. Kalau kelajuan kita lihat di motor atau mobil tuh. Kalau ngebut biasanya suka ada yang kilometer per jam gitu. Kelajuan. Kenapa Pak? Itu karena ketika kita belok kiri tidak ngaruh gitu. Arahnya itu nggak ngaruh. Makanya namanya bahasa Inggrisnya itu speedometer. Speed itu kan kelajuan, bukan velocity meter. Kalau velocity kan kecepatan. Makanya namanya itu speed ya, kelajuan. Sehingga kelajuan ini sebenarnya besaran skalar ya. Skalar. Kalau percepatan, gimana percepatan? Nama percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan setiap waktu. Perubahan kecepatan itu percepatan ya. Perubahan kecepatan. Di sini kecepatan adalah besaran vektor, maka percepatan juga dia termasuk ke dalam besaran vektor. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau pertanyaannya manakah yang merupakan besaran skalar? Berarti jawabannya yang mana nih? C ya? Kan C itu besaran skalar. Oke? Oke, Pak. Oke. Misal nih, saya kasih lagi besaran di sini. Gaya. Ini skalar apa vektor? Ada arahnya nggak? Ada. Iya. Hah? Nih saya dorong meja ke kanan sama ke kiri, sama atau beda? Kalau ke kanan dengan ke kiri? Beda. Beda. Berarti gaya itu ada arahnya dong? Ada. Ada ya. Saya dorong meja ke kanan, dengan saya dorong meja ke kiri kan beda. Gitu. Jadi gaya ini sebenarnya dia besaran vektor. Karena ada arahnya. Arahnya kita perhatikan. Kalau besaran skalar itu yang cuma nilainya doang yang nggak ada arahnya. Seperti tadi saya contohkan, suhu. Berapa suhunya? 30 derajat. Nggak ada tuh 30 derajat ke kiri, ke kanan. Nggak ada gitu. Kalau ada lagi misal, energi di sini. Energi. Ini skalar apa vektor? Skalar. Skalar ya, betul. Kenapa skalar? Karena energi itu nggak ada arahnya. Berapa energinya? 30 joule misal. Nggak ada 30 joule ke atas, ke bawah. Nggak ada pokoknya. Paham ya? Skalar sama vektor? Paham. Oke. Sok, boleh kalau ada pertanyaan tanyakan saja. Nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya ini tentang masih besaran dan satuan, tentang konversi satuan. Konversi satuan. Kenapa kita harus bisa konversi satuan? Ya karena biar bisa ngukur intinya. Karena di IPA itu kita akan ngukur-ngukur nanti. Percobaannya ngukur-ngukur. Nah ini pertanyaannya. Ini agak ngitung dikit ya, makanya saya kasih waktu 2 menitan deh, boleh. Boleh ngitung ya. Diambil kontetannya boleh ngitung. Nih soalnya saya tayangkan di papan tulis. Sekarang 846, bolehlah 84 lebih ya. 848 saya tanya lagi.
Nah, sudah pada dapat? Sudah, Pak. Sudah. Yang mana jawabannya? Yang D. Yang D. Siapa? Ega ya pilih D? Iya. Ega. Arum, Osbert, Arifin? Arifin udah nemu? Arum dapat? Belum, Pak. Nah, belum. Osbert? Oke. Gimana nih? Masih belum ya? Belum dapat gitu maksudnya? Arifin gimana sekarang? Oke, saya bahas ya. Saya bahas ya. Kalau bingung, tanyain ya. Kalau belum ngerti, tanyain ya. Karena belum dapat, sekarang jadi saya bahas nih. Kalau belum ngerti, tanyain aja. Oke. Pertanyaannya itu di sini, katanya, ke dalam 100 ml susu, ditambahkan 250 cc air. Akan dihasilkan air susu. Berarti ini air susu itu campuran antara air dan susu ya. Sebanyak berapa? Gitu. Ini volumenya yang ditanyakan. Kalau kita lihat pada pilihan jawaban, satuannya adalah desimeter kubik ya semuanya. Semuanya desimeter kubik, lihat. A, B, C, D juga satuannya desimeter kubik. Desimeter kubik sama dengan apa sih satuan desimeter kubik tuh? Sama dengan liter kan? 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter sebetulnya. Gitu kan? 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Jadi, kita konversi dulu nih satuannya. 100 ml tuh 100 ml. Ini berapa liter sih? Dari mililiter ke liter dibagi berapa? Dibagi 1000 kan ya? Kan dari mili. Dari milimeter ke meter berapa? Dibagi 1000 sama. Berarti dari mililiter ke liter itu dibagi 1000 juga gitu. Berarti di sini kita konversi ke meter, kita bagi dengan 1000 nih. Ini sama dengan 100. Salah. Malah nulis 1000 ya. Nggak sinkron. Maksud saya mau nulis 100 gitu. Malah nulis 1000. 100 dibagi 1000 liter. Ini hasilnya berapa? 100 bagi 1000. Ini nolnya habis ya? 0,1. Betul, 0,1. Berarti jadi sama dengan 1/10. Ini hasilnya 0,1 liter. Artinya 100 ml ini sama dengan 0,1 liter atau 0,1 desimeter kubik ya. Gitu. Kita konversi lagi nih 250 cc. 250 cc. Kita konversi ke liter. cc itu singkatan dari bahasa Inggris ya. Kubik sentimeter gitu. Kurang lebih gitu. Jadi ini sebenarnya sentimeter kubik. Nah, sentimeter kubik ke desimeter, sentimeter ke desimeter naiknya berapa? 1 ya. Sentimeter ke desimeter 1 kan? Sentimeter, desimeter, terus meter kan ya? Kalau dibuat tangga gitu. Masih ingat ya tangga yang dibuat di sekolah gitu?
yang ada sentimeter, yang gitu. Desimeter, kalau saya buat tangga, berarti di sini dari sentimeter ke desimeter, ini sentimeter, desimeter, kan naiknya 1. Tapi karena di sini pangkat 3 sentimeter kubik, berarti jadi dibaginya bukan dibagi 10, tapi dibagi 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi sama di sini juga kalau kita konversi ke desimeter kubik atau ke liter, ini sama dengan harus dibagi 1000. 250 dibagi 1000 liter. Ini hasilnya berapa? 0,35 0,25. Ya, 0,25 betul, ya betul. Sorry, salah nyoret ya. 0,25 liter. Jadi sebetulnya air yang apa nih namanya? Susunya ada sebanyak 0,1 liter dan airnya ada 0,25 liter. Berarti campurannya totalnya dong ya? Totalnya. Jadi totalnya itu kita jumlahin 0,1 ditambah salah nulis lagi. Hapus dulu, salah nulis. Jadi totalnya itu 0,1 ditambah 0,25. Satuannya liter atau desimeter kubik dua-duanya. Sama kan desimeter kubik itu sama liter sama ya. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya jadi 5 di sini. Di sini 3, di depannya 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0,35, satuannya tetap desimeter pangkat 3 atau liter. Nah, kurang lebih begitu. Boleh, kalau ada pertanyaan, masih belum ngerti, misalnya masih belum ngerti, tanyakan saja. Kalau masih belum ngerti, nggak usah malu-malu. Mau nanya yang mana boleh, nggak apa-apa. Paham ini, paham? Paham. Oke, kalau paham, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Jadi saya tayangkan lagi di papan tulis di sini. Nah, ini soal nomor 5. Sekarang kita masuk bab gerak ya. Karena topik kita gerak dan gaya, tapi pengantarnya sebenarnya besaran dan satuan. Oke, sekarang bab gerak nih. Soal nomor 5. Indra, oh itu saya. Ya terserah saya, kan saya yang bikin soal ya. Oke. Indra naik kereta api dari Bandung ke Tasikmalaya. Di dalam kereta, Indra hanya duduk diam di kursinya. Pernyataan berikut ini benar, kecuali. Artinya nyari yang salah ya. Kan ada kecuali. Oke, yang mana? Silahkan. B. Indra bergerak terhadap stasiun. Siapa yang pilih? Ega ya? Aku, Osbert. Osbert, ini pilihan Osbert. Oke. Yang lain silahkan. D aja. D aja. Ega pilih D ya. D apa B? D. D, oh oke. Ega. Arifin pilih yang mana, Arifin? Yang D. Oh, D. Arifin pilih D juga. Arifin. Arum pilih yang mana, Arum? Pilih B. B. Bebek atau dodol? Indra bergerak terhadap stasiun. Oh iya, yang ini. Arum. Oke.
Jadi ada dua kubu ya, kubu B sama kubu D. Kita lihat pembahasannya. Di sini pernyataannya apa ya? Indra naik kereta dari Bandung ke Tasik. Kemudian di kereta Indra tuh hanya diam di kursinya. Keretanya gerak ya, duduk gitu, gerak dari Bandung ke Tasik. Pernyataan berikut yang benar gimana? Nah, ini definisi tentang gerak soal ini sebetulnya. Gini, suatu benda dikatakan bergerak kalau posisinya berubah terhadap acuan. Maksudnya gimana, Pak? Pusing. Maksudnya gini ya, kita harus tahu dulu acuannya mana. Acuannya mana? Misal, acuannya kursi ini, kursi. Saya nih duduk di kursi ya. Gini. Dari tadi apakah saya bergerak misal? Enggak. Kenapa enggak? Saya diem aja di atas kursi ini, bukan gerak-gerak gini ya, bukan gerak-gerak gini, maksudnya pindah posisi saya gitu. Apakah saya pindah posisinya? Apakah saya bergerak? Enggak. Kenapa enggak? Karena posisi saya tidak berubah terhadap acuan, terhadap kursi. Gitu. Ya, terhadap kursi saya nggak pindah. Terus sekarang gimana kalau misalkan saya berdiri, terus saya jalan-jalan ke kanan, ke kiri gitu. Apakah saya bergerak? Ya, bergerak. Kenapa bergerak? Karena, kalau acuannya kursi ya, acuannya kursi, karena saya berpindah posisi, saya berpindah terhadap kursi. Terus gimana dong kalau kursinya saya angkat? Saya angkat gini kursinya, terus saya tempelin di pantat saya gerak-gerak gitu. Apakah saya bergerak terhadap kursi? Terhadap kursi ya. Terhadap kursi apakah bergerak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Kan Bapak pindah-pindah gitu. Ya, pindah-pindah itu terhadap acuan yang lain, tapi terhadap kursi enggak. Nempel aja kan kursinya. Jadi saya tidak pindah terhadap kursi. Sama kasusnya kayak, misal nih, Osbert naik mobil nih, naik mobil ya. Duduk di mobil. Duduk. Mobil itu kan gerak. Menurut saya Osbert tuh sedang gerak tuh di mobil. Kata Osbert, enggak, saya enggak gerak, di mobil saya duduk aja. Kenapa? Karena Osbert itu nempel di kursi mobilnya, jadi nggak gerak ya. Jadi kita dikatakan bergerak kalau posisi kita berubah terhadap acuan. Jadi acuannya yang mana gitu. Sekarang kita lihat pernyataan nih soal ini. Indra diam terhadap kursi tempat duduknya. Tadi di stasiun di kereta, saya duduk di kereta. Saya diam terhadap kursi saya, benar atau salah? Benar ya. Kan di kereta saya diam terhadap kursi saya. Paham? Paham. Ya, kan kayak Osbert tadi, Osbert naik mobil misal. Meskipun mobilnya pindah-pindah, tapi terhadap kursi mobil, Osbert nggak gerak. Kan Osbert nempel aja di kursi mobil itu. Jadi pernyataan nomor yang A di sini benar. Tapi kan kita disuruh nyari pernyataan yang salah ya. Oke, sekarang yang B. Indra bergerak terhadap stasiun. Nah, kalau acuannya stasiun, kereta tadi, saya tuh gerak atau enggak? Osbert di stasiun nih, lihat saya di kereta. Gerak atau enggak sayanya? Kebayang? Oh, oke. Saya gambarkan di sini. Ini stasiun, ini ada Osbert misal, atau Arum, Ega, atau Arifin gitu ya. Ini saya di kereta nih, kereta gede. Saya duduk di sini. Saya duduk di sini. Terus keretanya gerak. Berarti sayanya ikut sama kereta dong ya? Iya. Kan saya di dalam kereta. Nah, menurut yang di stasiun, saya tuh gerak atau enggak? Gerak. Gerak ya. Kan saya nempel. Kalau menurut orang yang di dalam kereta, saya nggak gerak. Kenapa? Karena saya duduk aja gitu di dalam kereta. Paham? Paham. Paham. Menurut ya, stasiun. Kan menurut orang di stasiun keretanya jalan gitu ya.
Ah, berarti jawabannya D. Ya, jelas jawabannya D ya. Tapi kita lihat dulu. Indra bergerak terhadap masinis. Nah, ini saya di dalam kereta nih. Masinisnya di sini. Menurut masinis saya gerak nggak? Enggak. Enggak, kan sama-sama di dalam kereta ya. Jadi pernyataan ini salah. Indra bergerak salah. Harusnya saya tuh tidak bergerak terhadap masinis. Jadi yang ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Pernyataan yang salah gitu. Karena soal ini mintanya kecuali ya yang salah gitu. Gitu kurang lebih. Oke, saya kasih jeda ya beberapa saat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Kalau udah paham, kita next ke soal selanjutnya gitu. Gerak-gerak dulu, misal gitu ya. Oke, paham yang ini? Saya next ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja, nggak usah malu-malu. Saya next nih ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 6. Pertanyaannya itu gini. Nah. Saya kasih waktu 1 menit lebih lah. 1 menit lebih boleh. 1 menit lebih. Sekarang 9:05, 9:07 saya tanya lagi. Boleh ya sekarang 1 menit lebih dipikirkan jawabannya boleh. Saya izin ngambil minum dulu ya bentar ya. Nah, saya kembali. Nah, gimana? Sudah dapat? Arum, pilih yang mana Arum? Belum. Belum. Osbert, gimana Osbert? Belum, Pak. Belum. Ega sudah dapat? Yang D. D. Arifin? Oh, belum juga. Oke, kita lihat di sini ya.
ini jarak dengan perpindahan sama atau beda? Saya tanya. Beda. Apa bedanya? Kalau beda, apa bedanya? Kalau sama, kenapa sama gitu? Apa bedanya? Gimana? Ini kita highlight ya, jarak dengan perpindahan. Apa bedanya? Oke, pertama, jarak itu sebetulnya adalah panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh. Berarti kalau begitu, jarak itu besaran skalar atau vektor? Ayo. Iya, pertanyaannya bukan pertanyaan yang ini ya, tapi sambil belajar kita sambil ngingat-ngingat gitu. Vektor. Vektor, siapa yang jawab? Arum atau Ega? Osbert. Osbert, oh iya. Ya. Vektor. Menurut yang lain gimana? Arum, Ega, Arifin? Jarak itu vektor atau skalar? Ayo. Gimana? Jarak itu panjang lintasan ya, panjang lintasan yang ditempuh. Berarti jarak itu karena dia panjang lintasan, jarak itu sebenarnya skalar. Kenapa skalar? Karena panjang lintasan itu nggak ada arahnya. Loh, nggak ada arahnya? Ya, coba kita tanya orang ya. Jarak Jakarta-Bandung berapa sih? Gitu. Sekian ratus kilometer. Nggak disebut arahnya kemana kan? Jarak dari rumah Osbert ke sekolah berapa? 1 kilometer misal. Ya jaraknya udah gitu. Tapi kalau perpindahan itu perubahan posisi. Perubahan posisi. Jadi perubahan posisi, ya namanya perubahan, akhir dikurang awal ya. Karena posisi itu besaran vektor, berarti perpindahan itu besaran vektor. Misal nih, saya kasih ilustrasi nih ya. Ini rumah A, misal. Rumah SpongeBob lah, rumah SpongeBob. Di sini Krusty Krab nih. Krusty Krab di yang B. Ya. Nah, si SpongeBob mau ke Krusty Krab, ini yang ini nih, ke sini muter. Nah, sampailah ke sana. Jalan yang ditempuh si SpongeBob. Arti dari rumah SpongeBob, jarak yang ditempuh si SpongeBob yang mana? Yang biru ini jarak yang biru dengan lewat yang hijau, misal jalannya ke sini. Ayo. Gimana? Jaraknya sama atau beda? Beda ya. Karena panjang lintasannya beda kan, jarak itu panjang lintasan. Berarti jaraknya beda. Kalau perpindahan si SpongeBob berarti dari rumah ke Krusty yang lurus ini gitu. Perpindahannya yang lurus itu. Pindahnya itu dari rumah ke Krusty gitu. Pindah doang gitu, cuman pindahnya yang lurus. Berarti dari gambar ini kita lihat bahwa kita lihat nih. Yang A, jarak selalu lebih kecil atau dengan pindahan, benar atau salah? Salah ya. Kenapa salah? Karena jarak tidak selalu lebih kecil. Kan kita si SpongeBob ini bisa aja lewat jalan yang lurus nih. Kalau
lewat jalan yang lurus, yang jarak dengan perpindahan kan? Jaraknya Paham. sama dengan perpindahannya. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang B, jarak selalu lebih besar perpindahan. Apakah selalu biru jaraknya lebih besar daripada perpindahan? Ya, jaraknya besar daripada perpindahan. Kan jarak kalau dia jalan yang merah kan tidak lebih besar dari perpindahannya. Bisa aja sih SpongeBob lewat jalan yang merah itu. Sehingga kalau kalimatnya selalu di sini katanya selalu ini salah. Karena apa? Karena jarak tidak selalu lebih besar daripada perpindahan. Bisa jadi jaraknya sama dengan perpindahan. Kalau dia lewat jalan yang lurus gitu. Kalau perpindahan selalu lebih besar atau sama dengan jarak. Perpindahan mas selalu ya. Perpindahan selalu lebih besar dari jarak? Enggak. Justru perpindahannya lebih kecil kalau dilihat dari gambar ini. Berarti yang ini salah juga. Kalau yang D, perpindahan selalu lebih kecil atau sama dengan jarak. Ini benar ya. Kenapa benar? Karena pindahnya ini yang merah, jaraknya ini yang biru atau hijau atau yang merah juga. Sehingga perpindahan itu selalu lebih kecil atau sama dengan jarak. Kan ada atau sama dengan jarak. Bisa jadi perpindahan sama dengan jarak kalau SpongeBob-nya ini lewat jalan yang ya. Begitu kurang lebih. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang D ya. Selamat yang sudah milih D ya. Yeay. Nggak apa-apa, yang belum milih kan kita lagi belajar ya. Oke. Begitu. Paham yang ini? Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Kalau ada pertanyaan, ngomong aja ya. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Saya kasih soal nomor 7 nih. Ini soal selanjutnya. Ini soal hitungan ya. Jadi silahkan ngitung. Ya 2 menit cukup lah. Oke. Ini soalnya. Bisa dimulai dari sekarang hitungannya ya. Boleh. Jadi 918, saya tanya lagi.
Nah, gimana? Dapat? Sudah. Arum dapat berapa? Dapat yang mana? Osbert yang mana, Osbert? Yang D 4M Selatan. Osbert. Ega yang mana? Belum dapat, Pak. Belum dapat. Arifin yang mana, Arifin? Halo, Arifin. Pak, aku B. Oh, B. Arum ya yang B? Ya. Oke. Ini Arum. Oke, kita bahas. Gimana pembahasannya ini? Pertanyaannya adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Yang namanya perubahan berarti akhir kurang awal ya. Gitu. Prinsipnya, kalau ada perubahan itu pasti akhir kurang awal. Contoh, masa saya dulu 50 kilo. Sekarang saya 70 kilo. Berarti perubahan masa saya berapa? Ya sekarang, masa sekarang, akhir sekarang, dikurangi awal. Awalnya 50 kilo. Berarti 50 dikurangi, 70 dikurangi 50. Jadinya 20 kilogram. Begitu ya, itu contohnya. Contoh perubahan. Di sini juga gitu. Berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Begitu cara menghitung perubahan kecepatannya. Itu Pak, kan sama-sama 200. Berarti kalau akhir dikurang awal jadi 0 dong gitu. Nah, inilah bedanya. Karena kecepatan itu besar vektor, jadi dia memperhatikan arah. Nah, kalau arah utara tuh yang atas ya. Kalau di mata angin gini kan, utara, selatan gitu kan. Terus timur, barat, gini kan ya. Ingat mata angin? Gini kan. Sekarang berarti ke atas di koordinat nih, koordinat matematika yang sumbu X, sumbu Y kayak gitu. Ke atas positif atau negatif tandanya? Gini, ada di matematika nih ada koordinat yang kayak gini. Sumbu X, sumbu Y yang kayak gini. Masih ingat? Oke. Kalau lupa saya ingatkan ya. Yang kayak gini tuh biasanya ke kanan itu positif, atas itu positif, kiri dan bawah itu negatif. Atas positif tandanya. Karena tandanya kiri barat negatif, ke kanan timur positif gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat berarti kecepatan awal di sini saya tulis. Saya hapus dulu yang ini ya. Saya tulis kecepatan V awalnya kemana? 200 meter per sekon ke utara. Ini positif ya. Kan ke atas, utara tuh ke atas. Jadi 200 meter per sekon. Akhirnya gimana? Akhirnya 200 meter per sekon, tapi ke arah selatan. Nih, selatan ke sini. Karena ke bawah berarti negatif dong. 200 meter per sekon. Gitu kan? Paham?
Sok, sampai sini dulu. Paham? Kalau paham, saya lanjutkan. Nah, yang namanya perubahan itu akhir dikurangi awal. Berarti di sini perubahannya. Nah, kalau lambang ini, yang kayak segitiga itu delta, artinya perubahan ya. Perubahan di sini artinya. Perubahan kecepatannya akhir dikurangi awal. Akhirnya berapa? Minus 200. Awalnya berapa? 200 minus 200. Jadi hasilnya berapa? Minus 200. TikTok, TikTok. Berapa? Minus 400. Jadinya 400. Lihat, berarti perubahan kecepatannya adalah minus 400. Minus itu kan artinya dia kan kecepatan itu ada arahnya ke bawah tuh yang mana di sini? Selatan. Berarti jawabannya perubahan kecepatannya adalah 400 meter per sekon ke arah selatan ke bawah. Oke. 400 meter per sekon ke arah selatan. Karena tanda negatif ini menunjukkan dia ke bawah. Gitu. Tadi kan utara positif ke atas, selatan ke bawah negatif. Gitu. Yang namanya perubahan, akhir kurang awal. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, nggak usah malu-malu. Gimana? Paham yang ini? Kalau paham, kita lanjutkan soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu nomor 8. Nomor 8. Ting nong. Nah, nomor 8 itu bukan bukan ngitung ya. Jadi soal konsep. Jadi harus analisis konsep. Nah, lihat nomor 8 ini karena masih teori jadi saya kasih waktu 1 menit saja. Boleh dilihat merenungkan jawaban apa. Oke. Yang mana nih jawabannya? Arifin? C. Pilih yang mana? Oh, C. Siapa? Osbert? Iya. Osbert pilih C. Yang lain?
Arum pilih yang mana, Arum? Yang A. Arum pilih A. Ega pilih yang mana? Arifin? Pilih yang mana? Di unmute aja kalau mau bicara ya. Kalau mau ngomong mengungkapkan jawaban di unmute aja nggak apa-apa. Emang harus di unmute ya kalau mau ngomong. Sudah dapat jawaban, Arifin? Ega gimana, Ega? Sudah dapat? Yang C aja, Pak. C. Ega pilih yang C. Arif. Halo, tes. Arifin? Terdengar suara saya? Arifin sepertinya terkendala di suara, Pak. Soalnya dia terkendala di suara. Ya, ngomong di grup itu tidak terdengar suara Bapak katanya. Oh, gitu? Ya. Kalau yang lain gimana? Terdengar? Suara saya terdengar kan? Terdengar. Oh, iya ya. Berarti bukan masalah dari sayanya ya? Iya, sepertinya dari dianya. Oh, oke. Kalau kayak gitu. Berarti namanya agak sulit. Iya. Soalnya di sayanya terdengar gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, Ipin, kalau nanti terdengar suara saya bisa ya, dan maksudnya ngasih feedback gitu. Kasihan juga gitu nongol tapi nggak kedengeran suara saya ya. Kasihan juga. Tapi mau gimana bantunya ya, saya juga bingung. Oke, kita bahas soal ini. Jadi ceritanya di soal ini ada batu ya dilempar vertikal ke atas. Jadi kalau kita gambarkan ini permukaan tanah, misal di sini. Ini permukaan tanah ceritanya. Kemudian dilempar ke atas. Nah, gini, swing ke atas ke sana. Dari dia punya kelajuan tertentu. Kelajuannya berapa? Nggak tahu. Pokoknya ada kelajuan tertentu ke atas. Pertanyaannya arah percepatannya kemana gitu. Nah, pada batu ini arah percepatannya kemana? Batu ini kan di sekitar permukaan bumi. Jadi dia hanya mengalami percepatan gravitasi bumi selalu mengarah ke pusat bumi. Dalam acuan kita ke bawah gitu, sehingga di sini percepatan yang dirasakan oleh batu arahnya ke bawah sebesar percepatan gravitasi bumi G. Berapa sih percepatan gravitasi bumi? Ini besarnya sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Sekitar gitu. Oke. Jadi arahnya selalu ke bawah ya. Nggak peduli geraknya ke atas, nggak peduli geraknya ke bawah, arah percepatan gravitasi itu selalu ke bawah. Berarti jawabannya yang mana nih? Kalau yang A selalu berarah ke bawah ketika batu bergerak ke atas maupun ke bawah. Iya, pernyataan ini benar ya. Karena arah percepatannya selalu ke bawah. Kalau yang B berarah ke bawah saat salah. Ini batu ya, salah ketik saya. Mohon maaf. Saat batu maksudnya. Saat batu bergerak ke atas dan berarah ke atas saat batu bergerak ke bawah. Ini salah karena percepatan gravitasi di sini selalu berarah ke bawah ke pusat bumi. Yang C berarah ke atas saat batu bergerak ke atas dan berarah ke bawah saat batu bergerak ke bawah. Ini juga salah. Karena percepatan yang diterima di sekitar permukaan bumi adalah percepatan gravitasi. Dan arahnya percepatan gravitasi itu selalu ke pusat bumi atau ke bawah gitu dalam acuan kita. Dalam acuan kita ya. Karena kalau misalkan kita berbicara ke bawah, itu pasti acuan kita. Soalnya arah bawah dan atas bagi orang di kutub utara di sini dan orang di kutub selatan di sini kan beda ya. Gimana nih? Jadi ke atas ke bawahnya yang mana gitu. Ya, itu bawah itu maksudnya dalam acuan kita gitu. Kalau yang D selalu berarah ke atas, ini jelas salah. Jawabannya yang A ya.
yang milih A, Arum, selamat ya. Untuk yang bersedih hati. Untuk Arifin, semoga terdengar nanti ya seleksinya membaik. Oke, sekarang apa namanya? Sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja ya. Ini soal selanjutnya. Nomor 9. Sebuah kelereng dilempar vertikal ke atas. Percepatan kelereng tersebut di titik tertingginya adalah... Nah, ini masih berhubungan sama soal yang barusan ya. Soal yang barusan saya sembunyiin. Nah, saya sembunyiin gitu. Sekitar berapa nih? Percepatan. Di sini percepatan ada arahnya ya. Ini kan ke atas ke bawah itu arah. Berarti percepatan itu vektor dia. 1 menit ya. Sekarang 9.35, 9.36 saya tanya lagi. Sekarang boleh merenungkan, pilih-pilih jawabannya. Nah, sudah 9.36 nih. Jadi saya tanya lagi. Pilih yang mana? C, Pak. C. Arum pilih C. C. Ega pilih yang mana? Belum, Pak. Hah? Belum. Belum? Oke. Arum sama Osbert pilih C ya. Arum belum. Oke. Sekarang waktunya habis ya. Maksudnya waktu untuk soal ini gitu, bukan waktu belajar kita. Waktu untuk soal ini habis. Jadi Ega boleh memutuskan ya, tapi sambil memutuskan Ega, saya review lagi nih penjelasan yang sebelumnya yang ini. Twing. Nah, yang ini tadi ya. Yang ini tadi kesimpulannya apa? Percepatan yang dirasakan benda adalah percepatan gravitasi bumi. Arahnya selalu ke bawah kan? Arahnya selalu ke bawah. Besarnya sebesar apa? Sebesar percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi itu kalau dibulatkan 10 ya besarnya. Tapi aslinya 9,8. Sekitar segitu. Berarti percepatannya sebesar percepatan gravitasi bumi, sebesar 9,8, dan arahnya selalu ke bawah. Oke, kalau kita lihat di sini, berarti percepatan yang dirasakan oleh kelereng ini saat di titik tertingginya di sini, di titik tertingginya adalah arahnya ke bawah, ke sini, A-nya ke bawah, sebesar percepatan gravitasi, yaitu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat, dan arahnya ke bawah. Selalu ke bawah. Nggak peduli dia gerak ke atas, gerak ke bawah, percepatan gravitasi arahnya selalu ke pusat bumi. Dalam acuan kita, ke bawah. Jadi jawabannya yang mana? B. Nah, jawabannya yang B ya. Jadi,
Kalau percepatannya itu selalu ke bawah. Kalau kecepatannya gimana? Kecepatannya berubah dong. Kalau kecepatan ya, kecepatan itu kan ketika dilemparkan awalnya ke atas sampai sini. Kalau udah di atas, nanti dia gerak lagi ke bawah gitu. Jadi arah kecepatannya, kalau ditanya kecepatan ya, bukan percepatan. Kalau kecepatannya awalnya ke atas, kemudian udah di titik tertinggi dan ke bawah. Begitu. Kalau ditanyanya kecepatan. Tapi di soal ini yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke. Paham? Yang ini? Paham. Oke. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Sebentar, saya kopikan dulu ya. Saya kopikan dulu soal selanjutnya. Soal nomor 10. Nah. Saya geser ininya ke sini. Saya geser. Nah, ini. Oke, sekarang kita masuk ke grafik-grafik kayak gini. Hahaha. Satu menit, bolehlah 1 menit lebih ya. 9:41 lebih saya tanya lagi. Sekarang boleh baca soalnya sambil pilih-pilih mau milih yang mana. Nah, sudah 9:41. Jadi pilih yang mana ini? Harum pilih yang mana? Osbert? Belum. Belum. Tiga? Belum, Pak. Belum. Oke. Bingung dengan yang ini? Bingung? Oke. Kita sekarang kenalan dengan gerak ya. Gerak lurus tepatnya. Dalam gerak lurus itu ada namanya gerak lurus beraturan atau GLB, disingkatnya GLB, gerak lurus beraturan. Ada satu lagi gerak lurus berubah beraturan. Apa yang membedakan? Ya sesuai namanya, kalau gerak lurus berubah beraturan berubah.
kecepatannya berubah-ubah. Tetapi ada tapinya, sesuai namanya beraturan. Berubahnya itu beraturan. Jadi nggak asal berubah ya. Nggak asal berubah. Oke, sekarang di sini, kalau kita lihat dari grafik ini V kecepatan ya, sumbu Y-nya kecepatan. Kelajuan lebih tepatnya. Ini kecepatan. Ini. Terus T-nya ini waktu. Nih, lihat dari gambar ini. V-nya gimana nih? Lurus aja ya. Artinya apa? Kalau saya gambarkan di sini, saat waktunya misal 1 detik, kecepatannya berapa dari gambar ini? 20 ya. Kalau saya gambarkan di sini 1 detik, kan ini kecepatannya 20. Saya gambarkan di sini detik kedua, kecepatannya 20 juga. Detik ketiga 20 juga. Jadi, berapapun waktunya, kalau grafik ininya lurus kayak gini, artinya kecepatannya sama setiap saat. Istilah lain di sains, yang selalu sama itu disebut juga sebagai konstan gitu ya. Jadi, kecepatannya itu konstan. Setiap saat konstan, besarnya sama. Oke, sekarang kalau kecepatannya sama, berarti dia termasuk ke dalam GLB karena kecepatannya tidak berubah, tidak ada percepatan. Kita lihat pernyataan yang A. Benda mengalami gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon. Ini benar atau salah? Ini salah ya. Kenapa salah? Karena kecepatannya bukan 10. Lihat di sini, V kecepatan. Kecepatannya itu yang ini nih. Nah, berarti harusnya kecepatannya 20. Yang B kita lihat. Benda mengalami gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Kecepatannya tetap 20 meter per sekon dan tidak berubah, berarti dia kecepatannya 20 meter per sekon. Pernyataan yang ini yang lurus dipercepat. Ini salah. Kenapa salah? Karena kecepatannya konstan. Artinya kalau dia tetap aja lurus konstan ada kecepatannya, dia tidak dipercepat. Tidak dipercepat, tidak juga diperlambat. Kan tetap aja gitu. Sehingga yang C ini salah, yang D juga salah karena di sini diperlambat. Aslinya tidak dipercepat, tidak diperlambat. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah pilihan B. Gitu. Kalau yang A salah karena kecepatannya itu bukan 10, tapi 20 ya. Yang 10 itu waktunya di sana. Begitu kurang lebih. Oke. Ini soal selanjutnya nih. Oh ini, paham yang ini? Paham? Paham. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja ya. Nih, soal selanjutnya saya geserin dulu ini. Paham yang itu maksudnya apa? Tanya aja, nggak usah malu-malu. Kata Pak Al juga tadi gitu ya. Tanya aja kalau belum paham. Sebentar, saya kopikan dulu gambarnya. Copy gambarnya. Salah ngopi. Mana ini? Jadi ini soalnya. Pilihannya banyak ya gambarnya. Jadi saya kopikan dulu pilihannya. Ini pilihan A dan B. Dan satu lagi C sama D.
Saya taruh di mana ya? Penuh gini. Nah, jawabannya yang mana kalau jawabannya yang mana ini? Ada bola besi, ada bola dilepaskan nih dari sekali aluminium. Jadi si bola lebih besar masanya ya. Hambatan udara diabaikan, nggak ada hambatan udara. Maka jejak jatuhnya kayak gimana kalau di yang itu? Jatuhnya kira-kira snapshotnya kayak gimana? Yang D. Yang D. Osbert pilih yang D. Yang ya. Iya. 3, ini Bert. Arum pilih yang mana? Belum dapat. Belum. Biar tahu ini jawab mana, sekarang kita nonton video. Saya stop share dulu yang ini ya. Karena saya mau nonton video, maksudnya. Saya punya video nih. Bukan video saya sih, video orang di YouTube ya. Jadi nanti kalian juga bisa nonton sebentar. Saya buka linknya dulu, saya mau share. Sebentar. Ini bentar ya. Oke. Nah, ini. Sudah ketemu. Saya share dulu nih. Mana dia? Mana cara nge-share tuh? Share screen. Oh, ini ya. Share screen ini. Apakah sudah berubah sekarang? Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang saya mau jelasin ini. Lihat di sini ada bulu ayam sama buah. Mana yang masanya lebih besar nih? Yang lebih si ayam gitu. Tanpa darah diabaikan. Kalau kita lihat jejak jatuhnya kayak gimana. Coba lihat. Gimana tuh? Ini ruangan. Sebentar. Tuh. Ini kalau ada gesekan udara. Kalau ada gesekan udara nih, dilepasin. Mana yang jatuh lebih dulu? Sebentar kita lihat, dilepasin nih. Set. Si bola itu kan? Ini nih. Oh, batu jatuh. Jadi kalau ada gesekan udara, si bulu ayam jatuh gitu. Tapi si bola itu, si buah itu jatuh begitu saja. Jadi si buah jatuh lebih dulu, sampai lebih dulu. Kalau ada gesekan udara kan, paham ya? Sekarang kalau nggak ada gesekan udara gimana? Sebentar, ini sedang disetting katanya. Biar jadi hampa udara. Nah, lihat.
Nah, dari sini lihat. Gimana tuh? Ini nggak ada gesekan udara ya. Gimana tuh jatuhnya? Nah, gimana sekarang jatuhnya tuh? Gimana? Ada yang gimana kelihatannya pas nggak ada gesekan udara, jatuhnya bareng atau beda? Bareng. Bareng ya. Kalau nggak ada gesekan udara, benda itu jatuhnya dengan percepatan yang sama akan bareng-bareng. Maka untuk soal yang ini, kita lihat lagi. Untuk soal yang ini. Di sini ada kata kunci, massa bola besi 2 kali massa bola aluminium, berarti si besi itu lebih besar massanya ya. Tapi di sini hambatan udara diabaikan, berarti nggak ada gaya gesek dong. Nah, saya lingkari. Hambatan udara diabaikan. Kalau ada gaya gesek, berarti si bola besi tadi mungkin bisa lebih dulu nyampenya ya. Kayak si bulu ayam sama bola yang tadi. Tapi karena gaya gesek diabaikan, berarti mereka akan nyampe bareng. Sehingga jejaknya yang benar yang mana? Yang A. Yang A ya. Betul, yang A. Jadi karena gaya gesek diabaikan, di sini hambatannya nggak ada, jadi jejaknya akan bareng yang A. Begitu jawabannya ya. Jadi kalau nggak ada gesekan udara, kita menjatuhkan gajah dengan menjatuhkan bulu ayam, itu jatuhnya akan bareng. Itu beriringan. Kalau nggak ada gesekan. Kenapa berbeda? Karena sekarang tuh ada gesekan udara. Paham yang ini? Paham. Oke. Ini kalau mau nonton lagi di rumah, saya kasih link YouTube-nya ya di chat di sini. Mana ya? Di chat di sini nih. Itu video percobaannya ya. Nanti mau nonton lagi gitu. Nah, sekarang udah 956. Ada satu soal lagi lah. Satu soal lagi kita bahas nih. Masih serupa, soalnya masih serupa ya. Serupa dengan yang barusan. Oh enggak ini. Komputer saya nge-hang. Halo. Sebentar. Komputer saya stop dulu. Nge-hang. Mana ini snippet? Sebentar. Ini ngeheng. Nah, ini udah muncul lagi sekarang. Udah bisa. Oh, belum di-share screen ya? Belum share screen. Oke. Soal yang ini, soal nomor 12. Nih. Yang mana nih jawabannya? Ini mirip dengan yang barusan. Dengan massa yang berbeda, ini 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Dari ketinggian yang sama secara bersamaan. Di sini bidang miringnya licin ya. Kalau licin artinya apa? Artinya tidak ada gesekan. Jadi yang benar jawabannya yang mana kalau ini?
Tidak ada gesekan udara, Pak. Betul, tidak ada gesekan udara, tidak ada gesekan dari bidang miring. A. Jawabannya A. Osbert pilih A. Arum sama Ega pilih yang mana? Yang A. Yang A. Arum? A. Paham ya? Paham. Iya, betul jawabannya A. Kenapa jawabannya A? Karena kalau nggak ada gesekan udara, mereka akan gerak bareng-bareng kayak tadi yang dijatuhkan gitu. Nggak ada gesekan udara, nggak ada gesekan dari bidang miring, nanti mereka geraknya bareng-bareng. Gitu. Begitu kurang lebih ya. Nah, sekarang sudah pukul 10. Jadi ini ada soal yang belum kebahas ya, ada 18 soal lagi. Sisanya boleh dikerjakan di sesi mandiri. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi selanjutnya boleh ditanyakan. Untuk sisa soalnya, kalau sudah paham kita bahas ke soal yang baru. Sudah saya siapin juga nanti, tapi kita beresin dulu soal yang ini ya. Oke, saya panggil dulu Pak Admin. Halo Pak Admin. Baik, Pak. Ya, sudah boleh dimulai sesi mandirinya, Pak.